Renungan Syabat tanggal 12 Juli tahun 2025. Terima kasih Bapak Yahweh, berbicaralah kepada kami mempelai-mempelai kudus Adonis Somasia siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adonis Somasia Wirokodes, kami sambut Dafar Elohim, Dafar Adonis Sohamasia. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk mempelai-mempelai Adonis Somasia. Sahabat Salam buat kita semua mempelai-mempelai Adonis Somasia, baik yang beribadah secara offline maupun juga secara online. Ya, kita akan masuk ke visi misi dari pelayanan YRH Ministry. Sebagaimana yang selalu saya sampaikan, kita memiliki visi adalah masuk ke surga, ke Samaim tanpa mengalami kematian. Artinya kita diangkat hidup-hidup. Itulah yang namanya rapture. Artinya kita mengalahkan kematian, mengalahkan dosa. Visi kita ini diberikan kepada saya oleh Adonisua, ya, supaya saya berteriak untuk membangunkan mempelainya untuk menyambut kedatangan Adonai Yeshua Hamashiach. Ternyata memang banyak ya mempelai-mempelai Adonis Somasia ini yang saat ini sedang tertidur, ya, mereka tidak mau bangun, ya, bahkan ya mereka itu tidak mau mendengarkan, ya, mereka menganggap yang mereka punya atau yang mereka miliki itu sudah bisa menyelamatkan, ya, apalagi saya perhatikan penyembah-penyembah Bapak Yahweh ini, saya tidak tahu ya, terakhir-terakhir ini banyak sekali yang mencoba ya memberikan pengajaran jikalau tidak di rapture apa yang harus dilakukan, ya. Tadi kita punya visi adalah siap untuk masuk ke Samaim hidup-hidup. Tetapi di satu sisi yang lain, banyak penyembah-penyembah Bapak Yahweh ini mencoba seolah-olah mencari alternatif. Jikalau tidak di rapture, apa yang harus kita lakukan? Dan ini saya perhatikan. Artinya saya melihat ya banyak ya status-status ataupun banyak orang yang men-share ya khotbah-khotbah atau renungan-renungan mengenai jikalau tidak di rapture kita bisa melarikan diri, ya, bisa kabur, ya, dan itu menggunakan Dafar Elohim, ya, menggunakan Matius 24. Di situ dikatakan jikalau masa itu tiba, ya, engkau harus lari ke pegunungan, ya. Artinya sebenarnya firman itu bukan untuk orang-orang non-Israel, ya, firman itu khusus untuk orang Israel. Dan sebenarnya firman itu ditujukan untuk yang sudah dimeteraikan, yaitu yang 144.000. Itu sebenarnya yang ditujukan di Matius 24 itu, ya. Jadi bukan untuk orang non-Israel atau orang Goyim, ya, bukan. Karena apa? Karena itu nanti mereka lari ke pegunungan, itu mengarah ke Petra, ya. Jadi kalau kita baca, ya, sebenarnya kalau nanti tidak di rapture, ya, artinya orang-orang ini akan masuk ke masa kesusahan besar atau masa tribulasi. Di masa inilah nanti seluruh dunia akan mengalami kesusahan besar ataupun aniaya untuk penyembah-penyembah YRH. Artinya tidak ada sebenarnya di dunia ini tempat yang aman, ya. Kalau saya perhatikan banyak media-media online yang mengatakan ada daerah ini, negara ini aman, ya, dari
anti Hamasya atau triple six ya. Sebenarnya tidak ada ya. Yang ada itu ada tertulis ya. Jadi yang aman itu sebenarnya nanti adalah daerah Edom, Moab, dan Amon ya. 3 daerah itulah yang aman dari anti Hamasya, tidak bisa disentuh oleh anti Hamasya. Ya, ternyata setelah saya lihat, mungkin kalau sekarang kita tidak akan tahu Edom, Moab, Amon itu daerah mana. Ternyata Edom itu adalah negara Yordania bagian selatan. Moab itu Yordania pusat, dan Amon itu Yordania timur. Ya, jadi artinya negara atau daerah yang tidak bisa dimasuki oleh anti Hamasya adalah negara Yordania. Kenapa? Karena Petra itu ada di Yordania, dia ada di bagian selatan. Ya, dia ada di daerah Edom. Artinya itulah disuruh ya di Matius 24 itu supaya orang-orang Israel melarikan diri ke pegunungan, ke daerah pegunungan ya. Karena Edom itu atau Petra itu letaknya di dataran tinggi ya. Makanya Petra itu disebut rock ya, batu ya. Jadi hanya tempat itu yang aman dari anti Hamasya. Tidak ada tempat lain ya. Bahkan Israel sendiri nanti akan diinjak-injak ya, tidak ada satu jengkal pun tanah di Israel yang tidak diinjak-injak oleh anti Hamasya ya, semua nanti akan dikuasai oleh anti Hamasya ya. Itu yang harus kita pahami ya. Dan satu hal lagi yang saya perhatikan, banyak orang-orang di luar sana, baik itu penyembah Bapak Yahweh maupun yang bukan ya, selalu membuat alternatif. Kalau tidak di rapture ya, kalau mau mati cepat masuk surga katanya ya, pergilah ke daerah-daerah konflik ya, di mana di situ ada rudal-rudal atau bahkan mungkin bom-bom atom, bom-bom nuklir. Jadi ketika orang-orang disuruh ke sana, maksudnya supaya cepat mati, supaya tidak dianiaya ya. Sebenarnya ya, ingin saya sampaikan di sini, kalau kita sudah memiliki ya, atau mereka-reka ya suatu kejadian ya, seolah-olah itu akan terjadi nanti pada kita, artinya kita tidak di rapture dan kita sudah mereka-reka, wah nanti ke sana saja, karena dikatakan pada masa itu nanti yang namanya maut itu akan jauh dari manusia. Artinya orang itu kalau dianiaya sesakit-sakitnya ya, tidak langsung mati ya, tetapi kalau kena bom ya langsung mati, langsung hancur itu tubuhnya ya. Artinya apa? Kalau kita sudah mulai memikirkan seperti itu, berarti kita sebenarnya mencoba mencari cara untuk bunuh diri ya. Sekali lagi saya sampaikan, hati-hati dengan pengajaran seperti itu ya. Sama dengan dulu Saul ya. Saul tahu ya, kalau dia menghunuskan pedangnya ke tubuhnya, itu disebut dengan bunuh diri. Tetapi karena dia tidak mau menghunus pedangnya sendiri ke tubuhnya, dia menyuruh anak buahnya untuk menghunuskan pedang ke tubuhnya. Itu sama saja ya, sama dengan bunuh diri. Artinya kalau orang-orang yang tidak di rapture mencoba mencari-cari cara untuk cepat mati dengan cara pergi ke daerah konflik, di mana di situ berterbangan bom-bom, rudal-rudal, dan langsung dibom, langsung mati, emangnya langsung masuk ke surga? Tidak ya. Kalau niat kita saja sudah tidak benar, itu tidak mungkin ya. Jangankan di rapture, masuk ke surga pun tidak mungkin ya. Ini yang harus kita pahami ya. Begitu juga ada lagi pengajaran mengatakan, nanti kalau di rapture, siapin roti dan anggur buat keluarga-keluarga yang ditinggal.
Ya, atau ada lagi yang mengatakan kita tolak tanda, kita ngomong ke pemerintah tolak tanda. Ya, saya ingin menyampaikan ya, orang-orang yang tidak di rapture, yang masuk ke masa anti Hamasiyah, kalau mau masuk ke surga harus membayar harga. Ya, artinya apa? Membayar harga. Harus berani menyampaikan kesaksian, artinya mempertahankan imannya. Artinya, sebagai contoh, kalau kita tidak mau menerima tanda, kita katakan, saya tidak mau menerima tanda. Anda siapa? Saya penyembah Yahweh. Terus kita digiring ke suatu tempat, kita dianiaya di situ, bahkan dikatakan ya di Wahyu 20 ayat 4 ya, jiwa-jiwa yang dipenggal kepalanya oleh karena kesaksian Hamasiyah dan yang tidak menerima tanda binatang itu, itulah yang akan menerima jubah putih dan yang akan memerintah di kerajaan 1000 tahun. Ya, artinya apa? Kalau orang-orang yang tidak diajar, kalau engkau mau masuk ke Samai, engkau harus bayar harga. Ya, jadi jangan mau enak ya. Artinya mau enak itu, wah saya tidak di rapture, tapi saya tidak mau dianiaya. Saya mau kabur. Saya mau pergi ke gunung. Saya mau pergi ke dasar laut. Saya mau pergi ke tempat yang aman. Kalau kita sudah punya niat begitu saja, artinya tidak mungkin di rapture, tidak mungkin masuk ke surga, karena sudah punya niat. Hati-hati ya, Bapak Ibu mempelai Indonesia Masia maupun yang mendengarkannya ya. Karena kalau kita sudah mereka-reka seperti itu, karena itu yang saya perhatikan, di media online itu semua banyak ya pengkhotbah-pengkhotbah atau siapapun mereka, seperti seolah-olah menawarkan alternatif lain. Kalau tidak di rapture, engkau harus melarikan diri ke gunung-gunung. Engkau harus datang ke daerah-daerah konflik supaya engkau cepat mati. Itu ada firman ya yang mengatakan ketika maut itu jauh dari manusia, mereka mengatakan apa? Hai gunung-gunung, timpalah kami. Hai batu-batu, timpalah kami. Artinya apa? Itu artinya sama dengan bunuh diri. Dan itu tidak mungkin masuk ke Samai, tidak mungkin masuk ke surga kalau dengan cara seperti itu, ya. Jadi jangan ditipu dengan pengajaran-pengajaran seperti itu. Wah, ini Bapak Yahweh ngomong ke saya. Bapak Yahweh yang mana? Percaya juga tidak sama Adonisua. Mengakui juga tidak Adonisua, tidak pernah mengucapkan pengharapannya. Ngaku-ngaku Bapak Yahweh berbicara, ngaku-ngaku Ruang Kores berbicara. Ya, saya sudah pernah mengatakan ya mengenai nubuatan dan penggenapan. Jikalau kita saja tidak pernah mengakui nubuatan ataupun penggenapan yang sudah dilakukan oleh Adonai Yeshua Hamasiyah, tidak mungkin Roh Kudus ada pada orang itu. Ngaku-ngaku tadi malam Roh Kudus berbicara kepada saya, tadi malam Bapak yang berbicara kepada saya, Adonai Yeshua Hamasiyah berbicara kepada saya. Itu bohong besar, ya. Bohong besar, ya. Tidak mungkin ada Roh Kudus sementara engkau sendiri tidak pernah mengakui ataupun mengucapkan Adonai Yeshua yang sudah mengenapi bahkan naik ke Samai. Engkau tidak pernah mengucapkannya atau merayakannya. Karena Roh Kudus itu ada ketika Adonai Yeshua yang mengatakan, Aku akan mengutus Roh Kudus, Roh kebenaran kepada kamu untuk mengingatkan akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Itu artinya kita percaya sama YHWH. Tapi kalau kita tidak pernah mengakui penggenapannya saja, bagaimana mungkin ada Roh Kudus, ada Ruah Yahweh Elohim sama engkau? Tidak mungkin. Jadi kalau begitu pun masih ada saja yang percaya, tidak apa-apa. Makanya dengar itu semua kesaksian-kesaksian ya.
yang diperlihatkan, baik itu orang yang mengalami kematian, diperlihatkan mengenai rapture, sangat sedikit. Bahkan dikatakan manusia ini banyak, ya, banyak sekali yang tidak akan di rapture. Seperti yang saya sampaikan, kita tidak bicara ribuan, apalagi jutaan, apalagi miliaran, ya, ordernya sangat kecil, ya. Makanya banyak orang yang tidak percaya, tidak apa-apa, ya, saya tidak ada masalah, karena saya menyampaikan apa yang saya dengar, apa yang saya lihat, dan semua ada firman-Nya, bukan ngarang-ngarang saya. Supaya kita memahami, ya, itulah visi kita, ready to rapture, siap untuk masuk ke Samain tanpa mengalami kematian, siap untuk menyambut kedatangan Adonai Yeshua HaMashiach sebagai mempelai kudus kita. Itulah visi kita. Artinya, ya, itu kita lakukan. Ya, makanya saya selalu mengatakan, kenapa saya pada saat tanggal 22 Maret, ya, saya diberi penglihatan, saya disuruh menjemput mempelai-mempelainya, hanya sedikit, ya, sangat sedikit. Kita tidak bicara ratusan, ya, tidak, hanya order puluhan, dan itu yang terlihat. Semua juga kesaksian di media online juga mengatakan sama. Jangan dikira penyembah Bapak Yahweh ada di suara Ruach Kodes di rapture, tidak. Justru sangat sedikit. Karena secara iman saja, secara nubuatan dan penggenapan saja tidak pernah diakui. Jangan bermimpi engkau di rapture, sekalipun kau memanggil nama yang benar dan kudus, tetapi kau tidak melakukan kebenaran dan tidak mengakui penggenapan yang dilakukan oleh Adonai Yeshua HaMashiach. Ya, jadi itu tidak mungkin, ya. Makanya kenapa saya setiap renungan Sabat, ya, saya selalu menyampaikan hal-hal yang sedang terjadi di luar sana. Tujuannya apa? Ya, supaya mempelai-mempelai Adonai Yeshua HaMashiach yang diperingatkan. Makanya saya disuruh berteriak. Berteriak artinya memperingatkan supaya jangan terjerumus, supaya jangan masuk ke jurang, supaya jangan disergap atau dimakan serigala, dimakan oleh harimau atau singa atau binatang-binatang buas. Itu yang terjadi, saya perhatikan. Sudah jelas-jelas ada ular mematuk, sudah jelas-jelas ada naga di rumahnya, sudah jelas-jelas ada selubung gelap menyelubunginya, tapi masih juga menganggap remeh. Bahkan terakhir, ya, sebelumnya dibawa ke neraka, enggak juga percaya, enggak juga mudeng, itu istilahnya. Hati-hati, ya, Bapak Ibu mempelai Adonai Yeshua HaMashiach maupun yang mendengarkannya, ya, keselamatan itu mahal harganya, ya. Makanya nanti kita akan lihat, ya, Daftar Elohim pada Sabat ini, ya, supaya kita mengerti. Karena kalau kita sudah masuk ke alam kematian, alam maut, apalagi lautan api, engkau ngomong apa saja pun tidak mungkin. Tidak mungkin balik lagi engkau hidup. Tidak ada lagi penyesalan di sana. Tidak ada lagi, aduh Bapak Yahweh, Adonai Yeshua, ampuni saya. Tidak ada lagi gunanya engkau berteriak-teriak seperti itu nanti di alam kematian, di alam maut, apalagi di lautan api. Ada gunanya, ya. Hidup kita disingkat. Saya sudah berkali-kali mengatakan, hidup kita singkat, 70-80, kata firman. Kalaupun ada yang berumur 100, 200, 300 tahun, yang kebanggaannya penderitaan. Buat apa kita hidup ratusan tahun, tapi tidak bisa berbuat apa-apa? Makanya saya bilang, lebih bagus kita hidup seperti malaikat, muda, kuat, gagah, umurnya miliaran tahun. Nggak sebanding dengan umur ratusan tahun. Bagaimana caranya? Ya, kita harus kudus, harus menggunakan tubuh kemuliaan. Ya, itu visi kita, visi YH Ministry. Lalu kita memiliki pelayanan kantor pusat di Samain, Yerusalem Baru, karena dari sanalah pelayanan kita berasal. Artinya itulah kantor pusat kita, ya. Tidak ada kantor pusat kita di bumi, tidak ada. Dan kita punya Gembala Agung Sinode Pusat
yaitu YYRH-Ehad, Yahweh Yeshua Hamashiach Ruach HaKodes Ehad. Itulah gembala agung kita, bukan saya. YYRH-Ehad memiliki otoritas sepenuhnya atas saya maupun juga pelayanan YYRH Ministry. Jadi kalau engkau ya mencoba menghina, menghujat, bahkan menghasut, urusannya bukan dengan saya, urusannya dengan YYRH-Ehad. Silahkan kalau tidak percaya ya. Makanya saya bilang tadi, jangan sampai menyesal selama-lamanya. Ya, saya tidak bicara menyesal 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, tidak. Selama-lamanya. Kalau kau mendengar, kau harus tanya langsung ya sama YYRH-Ehad. Silakan, engkau mau beribadah kemanapun, silakan. Siapapun gembalamu, silakan. Saya sampaikan, silakan. Kalau engkau memang bisa di-rapture melalui gembalamu yang lain, silakan. Saya tidak nakut-nakutin, tidak ya. Justru saya hari ini diminta ya oleh Ruach Kodes ya, supaya saya menyampaikan mengenai hal-hal di alam kematian, alam maut, dan di lautan api, supaya engkau mengerti. Karena saya sudah pernah masuk ke alam kematian dan masuk ke alam maut. Jadi supaya engkau mengerti ya, jangan main-main hidup ini. Jaga pikiranmu, jaga perkataanmu, jaga hatimu, jaga perbuatanmu. Itu kuncinya. Dan kau juga harus dimeteraikan. Tetapi kalau engkau sudah menghina, meteraimu bisa dicabut. Ya, jangan main-main. Saya berkali-kali mengatakan, meterai bisa dicabut kalau manusia tidak benar. Sama di dalam perjanjian di dunia juga begitu. Sudah bikin perjanjian meterai, tetapi tiba-tiba berubah pikiran pemilik perjanjian misalnya, atau salah satu melanggar perjanjian, itu bisa dicabut meterainya, disobek-sobek di situ perjanjiannya. Artinya apa? Tidak berlaku perjanjiannya, tidak berlaku meterainya. Jadi jangan main-main ya. Jangan dikira, wah nama saya sudah dicatat. Betul. Kalau sudah dicatat tetapi kita tidak bisa mempertahankan nama kita tetap dicatat, ya dihapus. Ada firmannya? Ada. Berkali-kali saya menyampaikan ada firmannya. Ya. Itulah Gembala Agung Sinode Pusat kita ya. Pemilik otoritas segala-galanya ya. Jadi jangan kau bilang saya seperti Tuhan, seolah-olah Tuhan, tidak ya. Tidak. Bahkan ya sebenarnya sekarang ini sebenarnya YYRH-Ehad itu sebenarnya ini adalah masa anugerah yang paling dahsyat sebenarnya ya, paling luar biasa. Sebenarnya YYRH-Ehad itu ingin sebanyak-banyaknya manusia itu di-rapture, tetapi ternyata pilihan itu di tangan manusia itu sendiri. Ya, YYRH-Ehad itu tidak mau ya. Istilahnya manusia ini bukan robot yang diatur, tidak ya. Karena manusia itu memiliki free will ya. Makanya kadang-kadang manusia ini menyalahgunakan free will-nya. Ya, saya tidak mau dikontrol, saya tidak mau diatur, saya tidak mau menyembah manusia. Betul, siapa bilang kita menyembah manusia? Tidak ada. Apa bedanya dengan Israel 2000 tahun yang lalu? Saya tidak percaya Yeshua, dia manusia, dia anak tukang kayu atau anak tukang batu. Saya percaya Elohim, saya percaya Bapa Yahweh. Makanya di Yohanes 8 dikatakan, Bapa kami Elohim, Bapa kami Yahweh, kata orang Yahudi. Apa kata Adon Yeshua? Bapamu Satan. Itu kata Adon Yeshua sama orang Israel. Bapamu Satan katanya. Meskipun mereka mengucapkan Bapa kami Elohim. Itulah visi kita ya. Misi kita adalah siap untuk rapture. Ready to rapture. Siap untuk menyambut kedatangan mempelai kudus kita, Adonai Yeshua Hamashiach. Itulah visi dan misi dari YYRH Ministry. Kita akan masuk ke daftar Elohim, judulnya Alam Kematian, Alam Maut dan Lautan Api, apa bedanya? Ya, kita akan baca Yesaya 14 ayat 12 sampai 15, Lukas 16 ayat 23 dan Wahyu 20 ayat 11 sampai 15.
Kita baca dulu Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Betapa engkau telah jatuh dari surga, hai Helel ben Sahar. Engkau telah dihempaskan ke bumi, hai yang melemahkan bangsa-bangsa. Sebab engkau telah berkata dalam hatimu, aku akan naik ke langit, aku akan mendirikan atas bintang-bintang Elohim, dan aku akan duduk di bukit pertemuan di sebelah utara. Aku akan naik melebihi ketinggian awan-awan, aku akan menyamai yang maha tinggi. Namun ke alam maut engkau akan turun, ke dalam dasar lubang itu. Ya, kita baca Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Dan aku melihat tahta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya, yang dari hadapannya bumi dan langit telah menghilang, dan tidak didapatkan tempat bagi mereka. Dan aku melihat mereka yang mati, kecil dan besar, yang berdiri di hadapan Elohim, dan dibukalah gulungan kitab, juga dibuka gulungan kitab yang lain, yang adalah kitab kehidupan. Dan mereka yang mati dihakimi dari apa yang tertulis dalam gulungan kitab itu, sesuai dengan perbuatan-perbuatan mereka. Dan laut menyerahkan mereka yang mati dari dalamnya, dan maut serta alam maut menyerahkan mereka yang mati dari dalamnya, dan mereka masing-masing dihakimi sesuai dengan perbuatan-perbuatan mereka. Dan maut serta alam maut dilemparkan ke dalam lautan api. Ini adalah kematian kedua. Dan jika seseorang tidak didapati tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Lukas 16 ayat 23. Dan dialah maut ketika mengangkat matanya, sementara berada dalam siksaan. Dari jauh dia melihat Abraham dan Lazarus di pangkuannya. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Mempelai Indonesia Mesia. Kalau kita baca ya mengenai alam kematian, alam maut, bahkan lautan api, itu sebenarnya tempat yang paling mengerikan. Ya, tidak ada tempat yang lebih mengerikan daripada ini ya, 3 tempat ini ya. Dan semuanya itu berhubungan. Cuma saya sini bikin apa bedanya ya, nanti saya akan jelaskan apa itu alam kematian ya, sebagai tahap awal, baru alam maut berikutnya, dan terakhir lautan api ya. Ini adalah tempat yang sangat mengerikan. Jadi artinya manusia-manusia yang tidak diterima, tidak bisa masuk ke surga, ke Samai, akan masuk ke tempat ini, ke alam kematian, alam maut, dan lautan api. Makanya saya pernah mengatakan, kalau masuk ke surga itu tidak ada istilah mudah-mudahan. Mudah-mudahan saya ke surga, mudah-mudahan saya di rapture. Tidak ada istilah mudah-mudahan di dalam kamus kepercayaan kita. Harus pasti. Beda ya. Di dunia mudah-mudahan itu antara keberhasilan dengan tidak keberhasilan itu tidak ada bedanya. Bahkan kadang-kadang yang tidak berhasil itu malah lebih bagus, lebih makmur hidupnya. Ya, sebagai contoh, ketika seseorang mau masuk perguruan tinggi negeri yang top, atau mau masuk ke pegawai negeri, atau mau masuk ke misalnya menjadi perwira di TNI atau di Polri, pasti semua mengatakan mudah-mudahan saya masuk ke sana. Tetapi kalau tidak masuk, ya dia kalau di perguruan tinggi dia ke swasta. Kalau dia tidak bisa pegawai negeri, ya dia pegawai swasta. Kalau dia tidak bisa masuk ke TNI dan Polri, ya dia bekerja di tempat lain, atau sebagai mahasiswa, atau kuliah di tempat lain, atau bahkan mungkin bekerja. Artinya apa? Artinya tidak ada pengaruhnya sama kehidupannya. Seperti saya misalnya, teman-teman saya yang tidak masuk ITB, mereka lebih hebat dari saya saat ini. Mereka kaya raya, mereka pengusaha,
Sementara saya apa? Tidak ada apa-apanya. Padahal dulu mereka juga berharap bisa masuk ke ITB, tapi mereka tidak masuk. Waktu ditanya, mudah-mudahan saya bisa masuk ITB, kata mereka, dan mereka tidak masuk. Akhirnya ya mereka kuliah di tempat swasta. Tetapi sekian tahun kemudian, istilahnya mereka lebih hebat dari saya, lebih hebat dari kami-kami yang lulusan ITB. Itu maksudnya ya, Bapak Ibu mempelai Indonesia Mesia maupun yang mendengarkannya. Artinya apa? Kalau di alam kekekalan, kalau kita tidak bisa masuk ke surga, tidak bisa masuk ke samai, tidak ada tempat yang namanya tempat perantaraan atau tempat abu-abu, tidak ada. Kalau tidak masuk ke surga, ya masuk ke alam maut. Pilihan cuma itu. Jadi tidak ada istilah mudah-mudahan. Kalau mudah-mudahan tidak masuk ke surga, ya binasa di alam maut. Dan itu tidak sebanding. Kalau di dunia masih sebanding antara gagal dan berhasil. Ya, ini yang harus kita pahami ya. Bapak Ibu mempelai Adonai Somasia maupun yang mendengarkannya. Karena apa? Karena surga itu harus pasti. Rapture itu harus pasti. Tidak ada istilah mudah-mudahan. Ya, seperti tadi saya bilang, kalau tidak di rapture, ya masuk ke masa kesusahan besar, masuk ke masa aniaya. Terus kita mau merancangkan lagi, wah, saya mau melarikan diri nanti ke gunung, saya mau bersembunyi di gua atau di mana. Tidak ada tempat yang aman, ya. Ada firman-Nya, ada. Hanya 3 tempat yang tidak bisa disentuh oleh pihak Asia: Edom, Moab, dan Amon. Dan sekarang itulah disebut Yordania, karena disitulah letak Petra. Karena apa? Karena Edom, Moab, dan Amon ini dijaga oleh malaikat penghulu Mikhail. Satan, fallen angel, anti Hamasia, tidak bisa menyentuh tempat itu. Mungkin ada yang mengatakan, oh nanti saya ke sana. Ya, kalau engkau bisa ke sana, kalau engkau diterima, karena engkau tidak dimeteraikan. Yang 144.000 dimeteraikan oleh malaikat, dan nama mereka sudah ada, nama-nama yang dimeteraikan. Jadi kalau engkau orang goyim yang bukan dari 144.000, kalau engkau tidak di rapture, engkau coba pergi ke daerah sana untuk menyelamatkan diri, ya saya tidak tahu apakah engkau bisa selamat. Karena yang dijaga oleh malaikat Mikhail, penghulu malaikat, itu hanya yang dimeteraikan. Dan mereka sudah punya tanda meterainya. Malaikat Mikhail pasti tahu, wah ini siapa nih? Siapa? Tahu dia. Siapa yang dimeteraikan, siapa yang tidak dimeteraikan. Ya, jadi jangan ini ya. Karena saya perhatikan juga di media online ini, wah ada 10 negara yang tidak bisa disentuh. Terutama misalnya dari perang dunia ketiga, ya, atau apapun namanya itu, ya, perang nuklir atau apa, ya, tidak semuanya bisa disentuh oleh anti Hamasia. Hanya 3 tempat ini yang tidak bisa disentuh. Saya baca dulu rangkumannya ya. Jadi damar Elohim yang tadi kita baca, Yesaya 14 ayat 12 sampai 15, Lukas 16 ayat 23, dan Wahyu 20 ayat 11 sampai 15 dikatakan, fallen angels, ya, itulah Halel Ben Sahar, yang sering saya sebut HBS, yang mencoba menyamai yang maha tinggi, Yahweh, sudah dilempar ke alam maut, ke dasar lubang. Itu tadi kita baca ya. Dan sampai dengan saat ini, ya, fallen angel tersebut ada di alam maut sebagai tempatnya. Jadi markasnya fallen angel ini, markasnya Satan atau markasnya iblis itu ada di alam maut. Alam maut itu di mana? Alam maut itu ada di pusat bumi ini. Ya. Supaya kita tahu ya, saya diberitahu karena saya sudah pernah ke sana. Alam maut atau neraka ada di pusat bumi ini. Jadi magma yang di pusat bumi itulah belerang yang panas. Ya, itulah neraka. Dan saat ini ada miliaran manusia di situ, ya, disiksa di alam maut, di neraka.
Jadi jangan main-main ya. Jadi artinya fallen angel ini sekarang tempatnya ada di neraka. Dan dia ingin semua manusia masuk ke situ. Lalu dikatakan di alam maut manusia disiksa dan sangat menderita dan kesakitan, tanpa ada sedikit pun diberikan kesempatan istirahat. Itu tadi kita baca ya, mengenai orang kaya dan Lazarus ya. Kita sudah tahu ceritanya ya. Di mana orang kaya itu dia sangat menderita dan kesakitan. Bahkan dia minta satu tetes air saja, dia tidak bisa dapat. Saking panasnya di sana ya. Lalu dikatakan orang-orang yang mati, kecil dan besar, akan dihakimi nanti di hadapan Elohim. Dan dibukalah gulungan kitab. Juga dibuka gulungan kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Mereka yang mati dihakimi dari yang tertulis dalam kitab itu sesuai perbuatan mereka. Ya, ini yang selalu saya sampaikan ya. Yang tercatat dalam kitab kehidupan itu adalah orang-orang yang dimeteraikan oleh Roh Kudus. Itulah yang saya sampaikan kemarin melalui baptisan Roh Kudus. Yang memiliki otoritas untuk baptisan Roh Kudus adalah orang ya yang ada Roh Kudus di atas kepalanya dalam rupa burung merpati, dan itulah yang diberi otoritas, kuasa untuk membaptis dengan Roh Kudus. Artinya apa? Semua penglihatan itu, ya, semua mimpi itu, semua ada hubungannya. Jadi tidak berdiri sendiri, ya. Bapak Ibu pemerintah Indonesia Mesir maupun yang mendengarkannya. Begitu juga kita di YHM Ministry ini, ya. Saya selalu bilang sama Indonesia, jangan saya yang memanggil mereka, Tuhan Yesus, Engkau yang memanggil mereka, karena saya tidak mampu memanggil mereka. Makanya orang-orang yang setia sampai dengan saat ini, itulah yang dipanggil oleh Adonai. Lalu maut dan alam maut dilemparkan ke dalam lautan api. Ini adalah kematian kedua ya. Nanti kita akan lihat ya. Maut tadi maksudnya neraka ya, atau alam maut yang di pusat bumi ini, dan juga alam maut tempat yang disiksa tadi ya. Maksudnya maut ini adalah kematian ya, alam kematian. Itu semua dilempar ke dalam lautan api. Artinya begini ya, alam kematian itu sebenarnya adalah tempat berkumpulnya roh-roh orang mati. Itulah disebut dengan alam kematian atau alam roh. Saya kan ada kesaksian saya ya. Di situ saya 2 kali masuk ke alam roh dalam kondisi sadar. Sebelumnya saya sering masuk ke alam roh, ke alam kematian dalam kondisi mimpi. Tiba-tiba sudah masuk saja ke alam kematian. Tetapi yang saya saksikan ya di media online yang saya sudah share itu ketika saya sadar, roh saya keluar dari tubuh saya. Ya, seperti yang saya pernah sampaikan, ketika saya tidur-tiduran, saya mau ke kamar mandi, saya bangun biasa, dan itu sadar penuh. Saya jalan, saya tidak menyadari kok saya jalan, tiba-tiba saya naik. Begitu saya naik, saya lihat ke bawah, oh, tubuh saya tertinggal. Itulah yang dialami oleh orang-orang yang mati, yang meninggal. Dia tidak tahu, rohnya sudah keluar. Dia baru tahu setelah dia mungkin jalan berapa jauh, terus dia tegur-tegur orang. Oh, ini nggak negur saya balik. Dia teriak-teriak, "Hey, ini aku!" Nggak ada yang menoleh. Bahkan dia coba sentuh, tidak bisa. Barulah di situ orang itu menyadari dia sudah mati. Ternyata yang keluar tuh rohnya. Itulah yang disebut dengan alam kematian. Dan di sana kita bertemu dengan yang namanya penguasa roh-roh jahat. Manusia yang hidup akan mengalami kematian ketika saatnya tiba. Artinya tidak ada manusia yang hidupnya kekal saat di dunia ini. Ya, tidak ada manusia yang hidup selama-lamanya di dunia ini, tidak ada ya. Dibatasi ya umur kita karena kita ada daging ya. Tubuh jasmani kita ini terbatas. Nah, ini juga ya. Namun ada juga yang tidak mengalami kematian. Itulah yang disebut dengan rapture ya. Artinya kita tidak mengalami kematian. Ketika hidup di dunia ini, kita langsung dibawa ke surga. Manusia yang mengalami kematian itulah disebutkan bahwa roh, tubuh, jasmani, dan jiwanya terpisah. Yaitu tubuh jasmaninya kembali ke tanah, roh dan jiwanya
akan masuk ke alam roh. Itulah alam kematian. Setelah itu dibawa ke alam maut. Ya, ini saya sudah memberitahukan ya, ada kesaksian saya mengenai ini ya. Jadi ketika orang mati, orang meninggal itu, dia meninggal, itu rohnya keluar. Ya, rohnya keluar dari tubuhnya, tubuh jasmaninya tertinggal. Lalu kita lihat ciri-ciri berikutnya ya. Roh dan jiwa yang masuk ke alam kematian akan menghadapi penguasa otoritas di udara, penghulu maupun roh-roh jahat yang ada di sana. Ya, jadi ketika roh kita sudah keluar, ya, kita akan masuk ke dalam yang namanya roh orang-orang mati. Ya, kita bertemu di alam lain. Itulah disebut, orang sering menyebut supranatural, alam astral atau alam gaib dan sebagainya. Sama itu ya, alam kematian ya. Karena di sana ada penguasanya ya. Itulah fallen angel yang tadi kita baca ya. Markas mereka ada di pusat bumi ini. Sebenarnya alam roh atau alam kematian adalah alam antara ya. Sebelum menuju ke alam maut, sebagaimana tempat akhir perhentian sementara. Ya, jadi alam maut itu adalah tempat akhir perhentian sementara. Ciri berikutnya disebut sebagai tempat akhir perhentian sementara karena masih ada tempat perhentian permanen. Itulah disebut dengan kematian kekal, yaitu di alam maut dan dilanjutkan masuk ke lautan api setelah hari penghakiman. Ya, jadi lautan api ini belum dipergunakan ya. Nanti setelah hari penghakiman. Bahkan sebenarnya malaikat-malaikat tahta yang ada di Samain belum pernah melihat lautan api. Ya, termasuk juga mereka belum pernah masuk ke Yerusalem baru. Karena ini masih disegel ya. Belum bisa masuk. Dan lautan api ini sangat luas ya. Saya pernah di bulan lalu kalau tidak salah ya. Ada dari NASA itu, mereka, saya lihat itu ya mengenai kesaksian zaman akhir ya. NASA itu meneropong ke alam sana. Dia bilang ada yang namanya gumpalan, seperti gumpalan panas yang sangat besar. Sampai ada yang bilang apakah ini yang disebut dengan lautan api ya. Sangat besar. Bahkan dikatakan satu galaksi pun bisa masuk ke situ. Ya, makanya sebenarnya di Wahyu 21 itu ya dikatakan bumi pertama, langit pertama hilang, tidak ada bekasnya. Itu akan dilempar ke lautan api sebenarnya. Makanya dikatakan tadi maut dan alam maut akan dilempar ke lautan api. Itulah kematian kedua. Jadi bisa dibayangkan, maut itu sebenarnya itu adalah alam roh. Alam maut itu ada di pusatnya. Jadi tidak pernah ada roh manusia itu gentayangan atau keluar sampai ke planet Mars, itu tidak ada. Ya, hanya di seputaran bumi. Ya, kalau misalnya di Eropa ya orang-orang Eropa seputaran sana saja roh itu. Dan juga buat apa juga roh itu jalan-jalan ke sana, tidak ada. Karena Satan itu ya, atau iblis katanya, atau fallen angel itu tidak mau mengizinkan manusia itu pergi jauh-jauh, tidak. Habis keluar dari tubuhnya masuk ke alam roh, langsung dibawa, tidak lama, langsung dibawa ke alam maut dan disiksa di sana. Ya, itu ya, Bapak Ibu mempelai dari Indonesia maupun mendengarkannya. Jadi supaya kita mengerti ya, karena lautan api itu sangat besar ya. Satu galaksi pun bisa masuk ke situ, bahkan jauh lebih besar dari galaksi ya. Itulah lautan api yang menyala-nyala. Kalau laut alam maut ya, neraka itu ya cuma pusat bumi ini. Dan itu memang banyak, bisa manusia masuk ke situ, bisa puluhan miliar juga bisa. Ya, itu supaya kita memahami ya arti dari alam kematian dan alam maut dan juga lautan api. Lalu dikatakan orang-orang yang masuk ke alam kematian atau alam roh akan dilanjutkan masuk ke alam maut atau disebut juga neraka atau Hades atau Sheol, dan di sana akan disiksa sampai menunggu hari penghakiman dan terakhir masuk ke lautan api. Jadi setelah hari penghakiman itulah yang dikatakan mereka dilempar ke lautan api.
itu adalah kematian kedua atau kematian kekal. Manusia yang masuk ke alam kematian adalah tubuh, roh, dan jiwanya. Yang disiksa itu roh dan jiwa. Artinya apa? Roh dan jiwa kita inilah yang kekal. Inilah unsur yang kekal dari seorang manusia, roh dan jiwa. Kalau tubuh kita ini tidak kekal, tubuh ini akan kembali ke tanah. Tapi roh dan jiwa kita inilah kekal. Inilah yang masuk nanti dihukum ya. Makanya hukumannya kekal. Ngeri ya. Bayangkan, umur kita cuma paling 70-80 tahun, paling 100 tahun, tetapi masuk ke alam kematian, alam maut atau lautan api, itu kekal selama-lamanya. Sebanding enggak? Tidak. Tapi kita selama hidup, sombongnya minta ampun, merasa hebat, merasa dipilih, saya dipilih oleh Bapak Yahweh, tapi menghina, mengatakan, itu saudara Tuhan, saya tidak pernah mengatakan begitu. Itulah namanya fitnah. Makanya kita selalu tolak fitnah atas diri kita, keluarga kita, dan juga pelayanan kita. Itu kita tolak di dalam nama Adonai Yeshua Mashiach. Tidak berkuasa. Fitnah itu kejam, ya, hati-hati ya. Fitnah itu kejam. Jangan kau pikir nanti, wah saya tidak tahu, saya tidak mengerti, Pak Henry tidak pernah cerita. Gak ada lagi versi-versi begitu, tidak ada ya. Tidak ada kita bisa membela diri seperti itu, tidak ada. Wah, saya tidak tahu. Saya pikir waktu orang mati bangkit itu tidak ada saksinya. Buat apa saya ngomong kalau saya ngebual istilahnya? Gak ada gunanya. Seperti yang saya sampaikan, manusia masuk ke alam kematian atau ke alam roh, lalu ke alam maut dan ke lautan api, berarti manusia tersebut dosanya tidak dihapus. Ya, sebagian besar mereka adalah orang-orang yang tidak dapat menjaga pikiran, perkataan, hati dan perbuatan manusia itu dengan benar, dan tidak dihapus dosanya serta tidak dikuduskan melalui tubuh dan darah Adonai Yeshua Mashiach, juga tidak dimeteraikan oleh Ruach Kodes, tidak dikuduskan dengan minyak kudusnya dan lain-lain ya. Jadi supaya kita memahami ya, orang yang ada saat ini di alam kematian atau di alam maut atau nanti di lautan api, itu orang yang dosanya tidak dihapus. Hanya melalui YYHEHAT-lah dosa kita dihapus dan kita dikuduskan. Ya, jadi bukan cuma sekedar dihapus, tetapi juga dikuduskan. Hanya itu yang bisa membawa kita masuk ke Samain, ke surga, atau yang membawa kita di rapture, ya. Kesimpulannya adalah alam kematian atau alam roh, alam maut, neraka atau Hades atau Sheol, dan lautan api adalah tempat hukuman bagi manusia yang dosanya tidak dihapus atau tidak dikuduskan, ya. Artinya supaya kita memahami ya, Bapak Ibu mempelai Indonesia Malaysia maupun yang mendengarkannya, karena kalau kita sudah melakukan hal-hal yang tidak berkenan ya, itu tidak gampang menghapus dosa ya, tidak gampang ya, harus dengan hati yang tulus ya. Jadi jangan kita mengulanginya. Saya selalu perhatikan penyembah-penyembah Bapak Yahweh ini suka sekali mengulang kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan. Sudah tahu di sana ada naga, sudah tahu dipatok ular, sudah tahu dibawa ke neraka, masih juga mengikuti. Apa artinya? Yaitu pilihan. Berarti engkau memilih masuk ke sana, masuk ke alam maut. Ya, itu nggak main-main. Makanya saya bilang, ada khotbah saya ya, 8 miliar manusia itu tanpa dia sadari, tanpa dia mengerti, dia memilih alam maut. Ya, bayangkan itu, memilih alam maut ya. Jadi nggak main-main ya, Bapak Ibu memberberada semua maupun mengenangkannya. Jadi nggak main-main yang namanya kematian alam maut itu atau nanti lautan api, itu pilihan. Manusia itu memilih masuk ke sana. Dia tidak mau dihapus dosanya.
Sudah tahu salah, dia masih ikut terus ikut, nggak apa-apa. Ya. Bahkan menghina orang yang diutus, ya nggak apa-apa. Saya tidak masalah, engkau tidak ikut juga nggak apa-apa kok. Makanya saya bilang, penggenapan kita sudah cukup, sudah lebih dari cukup. Ya, hanya orang-orang dipanggil untuk mengikuti kita, ya, supaya diselamatkan. Hanya itu, tidak ada yang lain. Ya, saya tidak cari kuantitas. Ya, Andoni Sua tidak cari kuantitas, dia cari kualitas. Mempelai-mempelainya adalah yang berkualitas, karena akan duduk di tahtanya untuk menghakimi 12 suku Israel, menghakimi bangsa-bangsa, dan menghakimi para malaikat. Bisa dibayangkan nggak levelnya seperti apa itu yang akan direction, yang akan dia jemput? Itu bukan level main-main, ya. Itu level dahsyat itu. Kalau kau meremehkan level itu, kalau kau menganggap, wah, dengan menghina orang kau bisa masuk ke tahtanya, aduh, tidak mungkin, ya. Andoni Sua jauh lebih tahu mengenai kau daripada saya. Makanya saya bilang, saya tidak bisa mengetahui hatimu. Tidak, saya tidak tahu. Saya hanya menganggap semuanya baik-baik. Ya, saya tidak pernah menghina engkau. Ya, saya tidak pernah menghujat engkau. Bahkan waktu engkau keluar kau bicara baik-baik. Pak, saya mau sendiri saja. Ya silakan. Makanya saya bilang, siapapun gembalamu, siapapun apapun yang kau lakukan, baik sendiri, baik itu berkumpul bersama-sama, ya seirama, silakan. Kalau kau bisa diselamatkan dengan caramu, silakan. Saya tidak pernah maksa kok. Ya, Andoni Sua juga tidak pernah maksa. Saya juga tidak mau nantinya. Saya bilang, jangan saya Andoni Sua. Itu banyak orang-orang hebat, saya bilang. Saya akui mereka orang hebat. Secara etimologi bahasa, mereka hebat. Tapi ternyata setelah saya dibukakan banyak hal, apa yang mereka sampaikan itu cuma 10% dari kebenaran yang sebenarnya. Dari 100% istilahnya. Jadi banyak yang miss 90%. Makanya banyak mereka mengarang-arang firman. Seperti tadi saya bilang, kalau mau habis rapture tidak di rapture, udah pergi ke daerah yang ada rudal-rudalnya, bom biar kau cepat mati, supaya tidak mengalami siksaan. Kan aneh itu. Itu dasar dari mana seperti itu? Ya, itu Bapak Yahweh ngomong, harus siapkan roti anggur. Bapak Yahweh yang mana? Engkau saja tidak percaya Andoni Sua. Engkau saja mengatakan Andoni Sua itu bangkitnya berubah-ubah sesuai dengan buah sulung. Jangan dibalik, kebangkitan Andoni Sua itulah buah sulung bagi kita. Bukan buah sulung itu merupakan kebangkitan. Salah, terbalik. Tapi begitu juga masih percaya, ya tidak apa-apa. Silakan. Ya, saya selalu mengatakan silakan, ikuti saja. Ya, kalau kau memang bisa diselamatkan dengan cara seperti itu, dengan gembala seperti itu, silakan. Makanya saya bilang, kalau kita sudah masuk ke alam kematian, masuk ke alam maut, masuk ke lautan api, mau ngomong apapun nggak ada artinya, mau menyesal apapun tidak ada artinya, mau menyalahi siapapun tidak ada artinya. Itu orang terhilang, ya. Saya sampaikan, yang masuk ke alam kematian, alam maut dan lautan api itu orang-orang yang terhilang. Ya, tidak bisa engkau berbuat apa-apapun, tidak bisa. Engkau mau membela dirimu juga tidak bisa, tidak ada gunanya. Ya, makanya alam kematian dan alam maut adalah otoritasnya Satan, Helal Ben Sahar, atau iblis, atau fallen angel, atau Lucifer. Ya, jadi di alam kematian dan alam maut itu yang pemilik otoritasnya itu Satan dengan 1001 nama, ya, Satan, naga, ya, Baal dan sebagainya, ya. Itu penguasanya itu. Lautan api itu adalah hukuman kekal yang diberikan oleh Bapak Yahweh YHWH atau Elohim kepada Satan, kepada HBS, iblis, fallen angel, Lucifer,
naga, dan semua pengikutnya. Itu lautan api adalah tempat hukuman kekal. Manusia yang masuk ke dalam hukuman kekal tersebut, itulah disebut sebagai manusia terhilang selama-lamanya. Makanya orang kaya itu hanya disebut orang kaya. Namanya siapa, ya hilang namanya. Nanti habis dari itu dia akan masuk ke lautan api. Ya. Tinggal menunggu hari penghakiman saja. Dan itu nyata. Ya. Jadi firman yang mengenai orang kaya dan Lazarus itu nyata. Ya, itu bukan dongeng, itu bukan perumpamaan, bukan. Itu nyata. Kejadian yang ada saat ini. Ya, pada masa Lazarus dulu. Itu yang harus kita pahami ya. Nah, di sini saya memberi diagram ya. Alam kematian ya, alam roh ya, itu seputaran bumi. Dari situ dibawa ke alam maut, ke neraka, Hades, Seol, ya itu ada di pusat bumi ya. Baru setelah itu, setelah hari penghakiman masuk ke lautan api, hukuman kekal. Itu ya perbedaannya. Jadi kalau orang sudah masuk ke, mulai dari masuk ke alam roh, alam kematian, itu sudah tidak mungkin masuk ke samai, tidak mungkin masuk ke surga. Kalau orang yang ke surga, ya saya sudah pernah mengatakan, bahkan sering mengatakan, kalau orang mau masuk ke surga, itu langsung rohnya dibawa ke surga, ya dalam hitungan detik. Ya, tidak lama-lama ya, tidak seperti yang saya pernah sampaikan. Waktu saya masuk ke alam roh, saya berjam-jam berusaha masuk ke tubuh saya lagi, tetapi tidak bisa sampai saya disiksa oleh penguasa alam roh. Ya, jadi tidak main-main ya, Bapak Ibu mempelai Indonesia Mesiah maupun yang mendengarkannya. Jadi keselamatan itu sangat mahal harganya, ya tidak gampang. Mungkin sekarang kita bisa mengatakan, Pak Henry itu cuma membual. Tidak apa-apa. Dulu juga begitu. Adoniswa juga dikatakan pembual sama orang Israel. Ya, pembual besar itu katanya gitu. Ya, makanya saya bilang, kalau ada yang siap, saya tantang, siap masuk lautan api, ayo. Saya tantang, jangan main-main. Tapi ada syarat ya, seperti saya bilang. Kenapa saya pakai syarat? Supaya jangan kau nanti mengatakan, Tuhan, saya kan belum pernah ke surga, saya kan belum pernah ke neraka, saya kan belum pernah ke alam kematian, saya kan belum pernah membangkitkan orang mati, saya kan belum pernah menceritakan mata orang buta, orang lumpuh berjalan. Engkau akan mengatakan begitu. Karena kau belum pernah melakukan apa-apa, belum pernah dibawa kemana-mana. Makanya saya bilang, kenapa saya butuh syarat itu? Supaya, ya, karena kalau kita sudah mengalami seperti yang saya alami, tetapi kau mengarang-arang seolah-olah itu dari samai, nah itu baru hukumannya jelas. Tetapi kalau kau belum pernah melakukan apa-apa, mau menantang saya, kasihan engkau ya. Jangankan menantang, engkau dari tempatmu saja menonton ini, engkau memaki-maki saja dalam hatimu saja. Wah, itu orang tidak benar itu, silakan. Itu sudah langsung dicatat ya sama malaikat maut. Ya, saya pernah dulu menyampaikan firman ya, dosa kita tuh direkam di roh dan jiwa kita dan direkam di alam maut. Ya, dosa tidak pernah direkam di samai. Ya, hati-hati ya. Banyak orang mengatakan, wah nanti Bapak Yahweh itu mencatat dosa kita. Tidak. Ngapain Bapak Yahweh mencatat dosa? Tidak ada gunanya. Yang mencatat dosa kita itu adalah penguasa alam maut, penguasa alam roh, alam kematian. Itulah yang mencatat dosa kita. Supaya itu dia bawa nanti di hari penghakiman. Kalau Bapak Yahweh Adoniswa Ruach Kodes, itu dia taunya menghapus. Saya hapus dosamu. Selesai. Ya. Itu ya Bapak Ibu, mempelai Indonesia Mesiah maupun mendengarkannya, supaya kita mengerti bahwasanya alam kematian atau alam roh, alam maut dan lautan api itu adalah tempat yang mengerikan. Demikianlah Dafar Elohim, Dafar Adoniswa Hamasia di Sabat ini. Jangan sampai terlambat, masih ada waktu. Abba Yahweh Elohim Sebaot
SM Adoni Swamasya Wirakodes memberkati dan memimpin kita sampai kita semua mempelajari direction masuk ke Samayun surga kekal Yerusalem baru. Haleluya. Amin.